Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu di dalam lindungan Ide Sang Yang Widi. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang bab 2 yaitu tentang susila. Di sini kita akan membahas tentang Saptatimira. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat Atman yang tertuang di dalam Begawan Gita. Sebelum Ibu mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan Ibu mengawali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Sini Ibu akan menampilkan peta konsep, yaitu di sini akan membahas tentang Saptatimira dalam diri. Di sana ada dampak perilaku Saptatimira, contoh perilaku Saptatimira, upaya-upaya untuk menghindari dampak negatif dari Saptatimira, dan cerita-cerita terkait tentang Saptatimira di dalam kehidupan. Adapun kompetensi dasar kita yang pertama, memahami Saptatimira sebagai perbuatan yang harus dihindari. Yang kedua, menguraikan Saptatimira sebagai perilaku yang harus dikendalikan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami pengertian susila. Yang kedua, memahami pengertian Trikaya Parisuddha dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, pengertian Saptatimira. Yang keempat, bagian-bagian Saptatimira. Yang kelima, contoh perilaku Saptatimira. Yang keenam, dampak perilaku Saptatimira. Yang ketujuh, cerita-cerita terkait Saptatimira dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah upaya untuk menghindari dampak negatif dari Saptatimira. Saptatimira dalam diri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Saptatimira, di sini Ibu akan menjelaskan tentang susila terlebih dahulu. Susila merupakan tingkah laku atau perbuatan yang baik yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Di dalam susila itu juga kita membahas tentang Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha sendiri adalah 3 perilaku yang harus disucikan yang terdiri dari kayika artinya berbuat yang baik, wacika artinya berkata yang baik, dan manacika berkata yang baik. Mungkin kalian bisa mencatatnya karena itu hanya tambahan materi saja. Baiklah, kita akan membahas tentang Saptatimira dalam diri. Seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sumber hidup yang sama, yakni Atman. Sifat Atman sejatinya sama dengan Brahman, namun karena kegelapan menyebabkan manusia tidak sama dengan Sang Pencipta. Kegelapan yang mempengaruhi manusia harus dicerahkan dengan cara mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widi atau Sang Pencipta. Kegelapan dalam diri manusia disebabkan oleh perilaku manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Sang Yang Widi. Kegelapan dalam diri dalam ajaran agama Hindu ada 7 yang disebut dengan Saptatimira. Saptatimira berasal dari bahasa Sanskerta dari 2 kata. Sapta berarti 7 dan Timira berarti gelap. Ketujuh kegelapan yang terdapat dalam diri manusia merupakan akibat dari avidya yang kita bawa sejak lahir. Sifat avidya dalam diri manusia terus dipupuk dapat menimbulkan berbagai macam tindakan negatif seperti marah, sombong, angkuh, kejam, dengki, iri hati, suka memfitnah, dan merampok. Sehingga manusia sangat beruntung terlahir menjadi manusia di dunia karena diberikan kelebihan dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau tidak benar. Silahkan kalian membuka buku paket halaman 17. Di sana kalian bisa menyimak bunyi Sloka Sarasyamusjaya 2 yang artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik, itulah tujuan hidup manusia. Berdasarkan sloka di atas, jelas memberikan penegasan kepada kita bahwa manusia
menjadi sangatlah beruntung karena lahir menjadi manusia dan dapat melebur perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan yang baik. Dalam pustaka suci Slokantara menyebutkan ada 3 sumber kemabukan yang dimiliki oleh manusia, yaitu minuman keras, kepandaian, dan kekayaan. Selain kitab Slokantara, di dalam kitab Niti Sastra menyebutkan 7 unsur yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau avidya. Ketujuh unsur disebut dengan Saptatimira. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari Saptatimira yang merupakan 7 macam kegelapan yang harus dihindari. Yang pertama, surupa artinya gelap karena wajah tampan atau cantik. Yang kedua, dana artinya gelap karena kekayaan. Yang ketiga, guna artinya gelap karena kepandaian. Yang keempat, kulina artinya gelap karena keturunan. Yang kelima, Yowana artinya gelap karena keremajaan. Yang keenam, Sura artinya gelap karena minuman keras. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Kasuran artinya gelap karena keberanian. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Ibu berikan materi pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencatat materi yang sudah Ibu berikan. Dan untuk tugas, kalian bisa membuka buku paket halaman 21 dan 20. Di sana ada tentang teka-teki silang. Silahkan kalian mengerjakannya. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan dengan arti masing-masing bagian dari Saptatimira dan contoh-contoh perilaku Saptatimira yang harus kita hindari. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan Ibu mengakhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.